Barcelona ingin memperpanjang masa pinjaman Ansu Fati di Liga Premier di tengah kesulitan keuangan. Ansu Fati ditakdirkan untuk mencapai hal-hal besar di Barcelona, tetapi cedera menghalangi jalannya dan akhirnya memaksanya untuk bergabung dengan Brighton dan Hove Albion dengan status pinjaman musim panas lalu untuk mencari menit bermain lebih banyak. Sayangnya, masa-masanya di Inggris juga bukannya tanpa tantangan. Fati mengalami cedera menjelang akhir tahun lalu, membuatnya absen selama beberapa bulan. Dengan tidak adanya waktu bermain yang konsisten bagi pemain muda ini, ia kesulitan mendapatkan peluang yang konsisten di lapangan. Meninggalkan masa depannya dalam ketidakpastian, raksasa Katalan mengakui bahwa Fati masih berusaha untuk menemukan kembali kecemerlangan yang pernah ia tunjukkan, yang meminimalkan kemungkinan kembalinya dia tahun ini dan mengisyaratkan bahwa kesepakatan pinjaman lain mungkin akan segera terjadi. Memang benar, menurut Sport, para pengambil keputusan Barcelona mengamati situasi Fati dengan cermat dan mengakui bahwa komplikasi dengan fair play mungkin memaksa lulusan La Masia itu untuk dipinjamkan sekali lagi. Sementara itu, pelatih Brighton Roberto De Zerbi berniat mengeluarkan potensi penuh dari Fati, setelah hanya menunjukkan bakatnya di permukaan karena cedera yang mengganggu adaptasi pemain berusia 21 tahun itu ke Liga Premier. Luis Enrique buka peluang untuk kembali latih Barcelona. Pernyataan ini dikeluarkan Enrique beberapa pekan sebelum kedua klub berhadapan di perempatan final Liga Champions. "Saya selalu mengatakan bahwa saya selalu ingin kembali ke Barcelona, tetapi realitanya sangat sulit untuk diwujudkan," ujar Luis Enrique yang Xavi Hernandez pada Januari telah mengumumkan keputusannya untuk mundur dari kursi pelatih Barcelona di akhir musim nanti. Enrique disebut-sebut menjadi salah satu kandidat untuk melatih klub Catalunya tersebut. Dengan kandidat lain tidak adalah pelatih timnas Jerman saat ini Hansi Flick. Seperti yang Xavi katakan, Barcelona akan membutuhkan pelatih baru, tetapi saya harus menghormati kontrak saya di PSG, dan saya ingin terus setia dengan orang yang telah memberikan saya kepercayaan, lanjut pelatih asal Spanyol itu. Enrique pernah melatih Barcelona pada tahun 2014 hingga 2017. Ia menjadi pelatih terakhir yang bisa mempersembahkan trofi Liga Champions pada 2015 yang kala itu diperkuat trio penyerang mematikan yaitu Lionel Messi, Luis Suarez dan Neymar. Sementara itu, Presiden Barcelona Joan Laporta mengatakan bahwa klubnya belum melakukan pembicaraan dengan Enrique dan masih berharap Xavi berubah pikiran untuk bertahan di klub. "Luis adalah sosok yang sangat saya sukai. Ia punya karakter, kepribadian baik. Namun, saya belum berbicara dengan Luis atau orang lain karena menghormati Xavi," ungkap Laporta. Adidas akan mengikuti perlombaan untuk menjadi sponsor perlengkapan Barcelona, tertarik pada kemitraan jangka panjang. Memang benar, seperti yang diklaim oleh Presiden klub Joan Laporta, Barcelona merasa bahwa kesepakatan yang mereka miliki dengan Nike tidak cukup baik, dan oleh karena itu, banyak pemikiran telah diberikan pada gagasan untuk mengakhiri hubungan tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Sejauh ini ada 3 pilihan yang dipertimbangkan oleh Barca: melanjutkan dengan Nike, bekerja sama dengan Puma, yang siap menawarkan kesepakatan yang menguntungkan, atau memproduksi seragam mereka sendiri di bawah sayap Barca Licensing dan Merchandising, BLM. Namun kini, tampaknya ada pendatang baru dalam persaingan tersebut karena Adidas sedang mempertimbangkan untuk ikut serta dalam persaingan tersebut. Memang benar, menurut pengguna X dan orang dalam kit memorabilia 1899, Adidas sedang mempertimbangkan untuk mengusulkan kemitraan jangka panjang dengan Barcelona dan menggantikan Nike sebagai sponsor kit mereka. Namun, untuk saat ini, opsi Adidas juga menjadi opsi bagi juara bertahan La Liga sudah mulai terlihat. Menyikapi masa depan Barcelona bersama Nike, Laporta menyatakan, semuanya masih belum jelas. Ada Nike, beberapa pesaing Nike, tapi ada cara ketiga, membuat kaos sendiri. Ketiga cara ini terbuka. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat.
Raphinha, pembangkit tenaga kreatif Barcelona yang kurang dihargai. Di Barcelona, berjalannya waktu cenderung meremehkan kegembiraan para pendatang baru, yang pernah memikat penggemar dengan janji dan potensi mereka. Setelah periode bulan madu di beberapa bulan pembukaan berakhir, ekspektasi tampaknya meningkat secara tidak adil hingga ke tingkat yang tidak masuk akal. Sentimen ini mungkin paling baik diilustrasikan dalam kasus Raphinha, ketika Jules terus membuka kemungkinan untuk mengucapkan selamat tinggal, meski awalnya menyambutnya dengan tangan terbuka. Kilau yang pernah menghiasi pemain sayap Brasil itu juga semakin redup. Kondisi keuangan Barcelona yang berubah-ubah dan kebutuhan untuk mengumpulkan dana hanya menambah perpecahan dengan Raphinha, yang sudah memiliki minat besar dari Arab Saudi. Meskipun mungkin ada benarnya fakta bahwa penjualan Raphinha secara tidak langsung akan membantu Barcelona secara ekonomi, ada beberapa aspek dalam permainannya yang memerlukan kepercayaan lebih. Memang benar, jika kita menyelami lebih dalam keahlian pemain berusia 27 tahun ini, ada cukup alasan untuk percaya bahwa para penggemar sering mengabaikan apa yang dibawa oleh Raphinha. Raphinha mengumpulkan 10 gol dan 12 assist di musim debutnya bersama tim Katalan, menyelesaikan tahun dengan GA tertinggi kedua di skuad, hanya tertinggal dari Robert Lewandowski. Meskipun selama musim ini jumlah golnya sedikit menurun, dengan total kontribusi 15 gol, 5 gol, 10 assist, data mendasar menunjukkan bahwa produktivitasnya sebagian besar tidak ada.